Halo teman-teman pejuang PTN, kembali lagi bersama aku, Oliver Hotlas. Oke, kali ini aku bakalan ngebahas lagi jalur prestasi yang dibuka oleh salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Negeri Malang. Jadi jalur prestasinya ini adalah penerimaan mahasiswa baru program Diploma 3 atau D3 dan Sarjana atau S1 seleksi mandiri jalur prestasi Universitas Negeri Malang tahun akademik 2021-2022. Berarti pada penerimaan kali ini dia membuka dua jalur. Yang pertama itu adalah jalur Diploma 3 atau D3. Yang kedua ini adalah jalur Sarjana 1 atau S1. Jadi kita bahas dari yang pertama itu adalah persyaratannya. Persyaratan yang pertama itu kita bahas dari D3. Yang pertama itu adalah lulusan SMA atau MA atau SMK atau MAK tahun 2021. Berarti ini khusus teman-teman yang baru lulus tahun 2021 ini atau fresh graduate. Terus yang kedua itu adalah siswa peringkat 1, 2, 3 tingkat SMA atau MA peminatan IPA atau IPS atau bahasa atau peringkat 1, 2, 3 tingkat program studi atau program keahlian SMK atau MAK berdasarkan nilai rapot yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Berarti di sini teman-teman membutuhkan surat keterangan bahwa teman-teman itu berprestasi dalam akademik di sekolah. Berarti itu dari peringkat 1 sampai 3 aja, 4 ke bawah nggak bisa ikut, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Terus yang ketiga itu adalah siswa SMA atau MA atau SMK atau MAK peraih prestasi non-akademik peringkat atau juara 1, 2, dan 3 bidang sebagaimana tercantum pada lampiran. Nanti bakalan aku kasih tahu lampirannya ya. Serendah-rendahnya tingkat kabupaten atau kota, berarti tingkat sekolah nggak bisa. Paling minimal itu tingkat kota atau kabupaten. Dalam lomba atau kejuaraan yang diperoleh dalam 3 tahun terakhir, berarti dalam 2019, 2020, 2021, berarti 3 tahun di sekolah. Yang diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel. Oke, kita bakalan ngebahas prestasi atau bidang apa aja yang dilampirkan pada lampiran 1 itu. Oke, kita lihat dulu ya. Dia untuk prestasinya itu bidangnya ada 4 bidang. Yang pertama itu kita bahas dari bidang olahraga. Berarti ini tingkat olahraga atau keolahragaan. Itu tuh dia mencakup si atletik, renang, catur, bridge, bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, sepak takraw, sepak bola. Terus ada bola voli pantai, basket, futsal, pencak silat, taekwondo, tarung derajat, judo, karate, kempo, pentakyu, kriket, sama anggar. Terus yang kedua itu adalah bidang MTQ, yang dimana itu mencakup, yang pertama itu adalah tilawah, yang kedua hifzil Quran, yang ketiga khatil Quran, yang keempat fahmil Quran, yang kelima syarhil Quran, dan yang keenam desain aplikasi komputer Quran. Terus kita lanjut ke bidang yang ketiga, adalah bidang penalaran. Yang pertama itu adalah debat, baik debat dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Terus yang kedua adalah storytelling bahasa internasional. Yang ketiga adalah lomba karya tulis ilmiah atau LKTI atau karya ilmiah remaja atau KIR. Yang keempat adalah olimpiade matematika, sains, dan soshum nasional. Yang kelima adalah lomba kompetisi siswa atau LKS SMK robotika. Yang keempat itu adalah bidang seni dan peminatan. Yang pertama itu adalah tari tradisional, pemain alat musik, terus vokalis lagu tradisional atau tunggal, vokalis lagu keroncong, dangdut, pop, dan seriosa. Terus yang kelima itu adalah pidato, MC atau pembawa acara, dan penyiar. Yang keenam, lukis atau kaligrafi, fotografi, penulis cerpen, lakon, puisi, baca puisi, monolog, dan drama atau teater, desain poster, desainer busana interior dan eksterior, marching band, duta budaya atau daerah, dan paskibra. Itu adalah jenis-jenis prestasi yang dimintanya tadi pada lampiran 1 ya. Oke, kita lanjut untuk persyaratan dari Sarjana 1 atau S1-nya. Yang pertama itu adalah lulusan SMA atau MA atau SMK atau MAK tahun 2021. Berarti untuk jalur prestasi sekarang ini khusus yang tahun 2021 aja, tamatan 2021. Berarti nggak bisa untuk teman-teman yang gap year. Terus yang kedua itu adalah siswa SMA atau MA atau SMK atau MAK peraih peringkat atau juara 1, 2, 3. Sebagai bidang yang seperti tadi itu tuh. Bakalan aku kasih tahu juga nanti gambarnya, oke? Terus rendah-rendahnya tingkat provinsi A. Yang membedakan juaranya itu provinsinya aja. Kalau yang diploma 3 itu kan paling rendah tuh kota atau kabupaten ya. Kalau untuk si sarjana 1 ini yang paling rendahnya itu adalah provinsi.
dalam 3 tahun terakhir, berarti dalam kurung 2019, 2020, 2021, berarti 3 tahun di SMA apa aja prestasi yang kita punya oleh lembaga yang kredibel. Oke, berarti ini khusus lulusan tahun 2021, nggak bisa untuk yang gap year. Oke, untuk membedakan si D3 sama N1 ini cuma bagian prestasinya aja. Kalau D3 ini ada prestasi akademik dan juga non-akademik. Non-akademiknya ini minimalnya itu tingkat kabupaten atau kota ya. Terus yang untuk S1 itu yang membedakannya itu dia nggak minta kita harus juara 1, 2, 3 di sekolah. Yang dimintanya itu cuma prestasi non-akademik minimal provinsi. Minimalnya itu juara 3 provinsi. Terus kita lanjut ke yang kedua, program studi pilihan atau prodi yang bakalan kita pilih. Setiap peserta bisa memilih maksimal 2 program studi, tidak harus sebidang dengan jurusan di SMA atau MA atau SMK atau MAK. Daftar program studi pilihan dapat dilihat pada lampiran kedua, bakalan aku selalu gambarnya ya. Berarti di sini bisa linjur, karena dia cuma bilangnya gini kan, tidak harus sebidang dengan jurusan di SMA atau MA atau SMK atau MAK. Tapi bagusnya sih kayak searah aja gitu kan, karena misalnya IPS ambilnya fisika, kalian kayak paham tentang fisika tuh kan masih minim gitu kan daripada anak IPA yang udah paham gitu. Jadi mending kayak sejalur aja gitu, tapi tetap harus sesuai niat kita dan juga restu orang tua. Oke, kita bakal ngebahas jurusan apa aja yang bakalan bisa kita pilih atau daftar prodinya apa aja. Oke, kita mulai dari D3 dulu ya. Diploma 3 menawarkan 11 program studi. Yang pertama tuh D3 perpustakaan, D3 game animasi, D3 manajemen pemasaran, D3 akuntansi, D3 teknik mesin, D3 mesin otomotif, D3 teknik sipil dan bangunan, D3 teknik elektro, D3 teknik elektronika, D3 tata boga, dan yang terakhir D3 tata busana. Berarti dia menawarkan 11 program studi. Teman-teman maksimal memilih 2 program studi. Oke, kita lanjut ke sarjana 1. Sarjana 1 ini banyak, dia dibagi per fakultas ya. Oke, kita mulai dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang pertama tuh dia menawarkan jurusan atau prodi S1 Bimbingan dan Konseling atau BK, S1 Teknologi Pendidikan, S1 Administrasi Pendidikan, S1 Pendidikan Luar Sekolah, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, dan yang terakhir S1 Pendidikan Luar Biasa. Berarti dia menawarkan 7 program studi. Kita lanjut ke Fakultas Sastra. Menawarkan 10 program studi. Yang pertama itu adalah S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Ilmu Perpustakaan, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Bahasa dan Sastra Inggris, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Pendidikan Bahasa Jerman, S1 Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 Pendidikan Seni Rupa, S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik, dan S1 Desain Komunikasi Visual atau DKV. Berarti ralat lah, bukan 10 tapi 11. Oke, kita lanjut ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan Alam atau FMIPA. Menawarkan prodi S1 Pendidikan Matematika, S1 Matematika, S1 Pendidikan Fisika, S1 Fisika, S1 Pendidikan Kimia, S1 Kimia, S1 Pendidikan Biologi, S1 Biologi, S1 Bioteknologi, dan S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Berarti dia ada pendidikan sama non kependidikannya. Bagus sih. Terus ada Fakultas Ekonomi. Dia menawarkan S1 Pendidikan Tata Niaga, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 Manajemen, S1 Pendidikan Akuntansi, S1 Akuntansi, S1 Pendidikan Ekonomi, dan yang terakhir S1 Pembangunan Ekonomi. Terus ada Fakultas Teknik, menawarkan S1 Pendidikan Teknik Mesin, S1 Pendidikan Teknik Otomotif, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Industri, S1 Pendidikan Teknik Bangunan, S1 Teknik Sipil, S1 Pendidikan Teknik Informatika, S1 Pendidikan Teknik Elektro, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, S1 Pendidikan Tata Boga, S1 Pendidikan Tata Busana. Terus ada Fakultas Ilmu Keolahragaan atau FIK menawarkan S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat atau Kesmas. Terus ada Fakultas Ilmu Sosial atau FIS
menawarkan S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Geografi, S1 Geografi, S1 Pendidikan Sejarah, S1 Ilmu Sejarah, S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan yang terakhir S1 Pendidikan Sosiologi. Dan kita masuk ke fakultas yang terakhir, yaitu Fakultas Pendidikan Psikologi atau FPPSI. Dia menawarkan satu prodi aja, yaitu S1 Psikologi. Berarti semua totalnya ada 8 fakultas yang ada di Universitas Negeri Malang. Berarti dia menawarkan 8 fakultas kepada kita. Tapi dari 8 fakultas itu ada prodi-prodinya gitu. Berarti teman-teman maksimal pilih 2 prodi ya. Oke, jumlah prodi semua di sini ada 59. Dari 59 ini teman-teman cuma bisa milih 2 yang sesuai minat dan bakat teman-teman gitu. Terus kita lanjut ke jadwal penerimaannya. Oke, udah dibuka ya. Yang pertama itu ada pendaftaran. Pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 11 sampai 30 Mei 2021. Aku tag video sekarang ini tanggal 12, berarti dia tanggal 11 kemarin itu udah buka. Terus pengunggahan data atau dokumen dari tanggal 11 sampai 31 Mei 2021. Sini ada keterangan pukul 15.00 WIB atau 3 sore. Rasaku 3 sore ini kayak kan di sini bikin 11 sampai 31 Mei, berarti 31 Mei terakhirnya jam 3 sore. Mungkin gitu ya. Terus ada pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 4 Juni 2021. Berarti dia udah seleksi guys. Terus yang keempat tuh ada uji keterampilan atau wawancara. Nanti wawancaranya wajib. Tanggal 9 sampai 10 Juni 2021. Wawancaranya rasanya apa ya? Online. Terus baru pengumuman hasil seleksi atau kayak kita tuh udah diterima di situ tuh tanggal 15 Juni 2021. Berarti yang pertama tuh baru seleksi administrasi, baru seleksi yang pengumumannya itu yang aslinya tanggal 15 Juni. Oke, tata cara pendaftaran. Pendaftaran mahasiswa baru seleksi mandiri prestasi UM dilakukan secara online dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, calon peserta membuat akun untuk memperoleh kode pembayaran pada laman. Nanti aku bakalan kasih linknya. Terus calon peserta membayar biaya pendaftaran. Oke, biaya pendaftarannya sebesar Rp200.000. Ini termasuk murah serius. Dari semua jalur yang pernah aku ikuti, ini yang paling murah. Kayak selebihnya tuh kayak beda 50 atau 75.000 gitu. Bahkan ada yang 350 gitu. Oke, ini murah. Membayarnya itu melalui BRI, BNI, BTN, Mandiri, CIMB Niaga, atau Bank Jatim secara online. Nanti kita bakalan dapat kode pembayaran setelah mendaftar itu. Lebih baik teller ya, teller. Saranku teller ya daripada ATM langsung. Terus setelah melakukan pembayaran, calon peserta akan menerima bukti pembayaran. Terus peserta melanjutkan proses pendaftaran online melalui laman dengan mengunggah dan melengkapi semua persyaratan. Kayak persyaratan kayak dokumen-dokumen atau berkasnya itu. Yang pertama, scan ijazah atau surat keterangan lulus. Yang kedua, file pas foto berwarna yang terbaru atau standar untuk ijazah dengan wajah menghadap ke depan ukuran 4x6 cm. Yang ketiga, scan bukti prestasi atau juara maksimal 3. Nanti boleh 1 ya. Untuk jalur kali ini wajib punya prestasi, nggak boleh enggak. Harus ada sertifikat. Minimal yang untuk diploma 3 tuh paling rendah tuh juara 3 kabupaten atau kota. Untuk yang S1 minimal tuh juara 3 provinsi. Minimal ya, minimal. Terus ada scan nilai rapor semester 1 sampai 5 dan surat keterangan berprestasi dari kepala sekolah. Yang tadi yang aku bilang untuk prestasi akademik yang juara 1 sampai 3 itu. Terus baru peserta mencetak kartu peserta. Oke, buat teman-teman yang mungkin butuh kayak helpdesk atau kalian punya kendala tuh, kalian bisa kayak menghubungi melalui ada nomor di sini, kasihnya ada juga email. Kalau untuk nomor telepon tuh 0341551312. Terus untuk HP atau WA-nya tuh 0888552253. Untuk hari jam kerja aja ya. Kalian hubunginya di hari jam kerja. Terus untuk lamannya itu http://seleksi.um.ac.id. Untuk emailnya tuh seleksi-mandiri@um.ac.id. Oke. Proses seleksinya itu proses seleksi meliputi penilaian portofolio, verifikasi terhadap bukti-bukti prestasi, serta uji keterampilan dan atau wawancara. Berarti nanti teman-teman bakalan diuji atau diwawancara melalui kayak prestasi-prestasi yang sudah teman input gitu. Terus uji keterampilan dan atau wawancara hanya diikuti oleh peserta yang lolos seleksi administrasi. Berarti kayak teman-teman yang belum lolos seleksi administrasi berarti nggak ikut untuk seleksi wawancaranya. Jadi kayak nggak ada cadangan gitu. Terus untuk biaya pendidikan.
calon mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi dikategorikan menjadi 3, yakni diterima dengan yang pertama, pembebasan SPSA dan UKT selama 2 semester. SPSA ini dia uang pangkalnya guys. Nah, berarti teman-teman dibebaskan UKT dan juga uang pangkal selama 2 semester, berarti selama 1 tahun. Terus yang kedua itu adalah pembebasan SPSA tetapi membayar UKT penuh. Berarti teman-teman juga nggak bayar uang pangkal, tapi UKT tetap teman-teman bayar dari semester 1 sampai tamat. Terus yang ketiga itu membayar SPSA dan UKT, berarti teman-teman bayar keduanya. Oke, tapi kayaknya nggak bisa keep card di sini ya, kayaknya ya. Terus penetapan kategori tersebut didasarkan pada hasil penilaian prestasi dan besaran SPSA dan UKT untuk masing-masing prodi dapat dilihat pada lampiran 3. Bakalan aku kasih tahu gambarnya ya. Oke, kita lihat dulu untuk si biaya pendidikannya ini ya. Kita mulai dulu dari si diploma 3. Yang pertama tuh dari FS. FS ini tadi apa ya? Fakultas Sastra ya. Ya, FS Fakultas Sastra. Oke, dari Fakultas Sastra ini dia ada 2 program studi diploma 3. Yang pertama itu ada D3 perpustakaan. Kategori KT-nya itu ada 2. Yang pertama itu 5.400.000 sampai yang B-nya itu 4.250.000. Untuk uang pangkalnya itu 7.500.000. Teman-teman nanti bisa lihat ya. Bakalan aku kasih tahu gambarnya. Ini dari diploma 3 ada dari FS Fakultas Sastra, FE Fakultas Ekonomi, terus ada FT Fakultas Teknik. Nanti teman-teman pause saja dulu ya. Oke, kita lanjut ke sarjana 1 biaya pendidikannya. Kita mulai dari si Fakultas Ilmu Pendidikan. Berarti yang A ini paling rendah, yang paling tinggi, yang B itu paling rendah. Di sini nggak ada dikasih tahu keterangan kayak bisa nyicil atau kayak gimana ya. Cuma dikasih tahu untuk biayanya aja. Oke, terus lanjut ke FS Fakultas Sastra. Terus FMIPA, teman-teman bisa lihat ya. Oke, di sini dia ada kasih catatan, UKT itu adalah uang kuliah tunggal dibayar setiap semester. Terus ada SPSA, sumbangan pemeliharaan sarana akademik dibayar 1 kali selama kuliah. Berarti ini bayarnya pas daftar ulang aja guys. Jadi kayak gimana ya bilangnya? Pokoknya ini bayar di awal semester aja nanti. UKT itu baru kayak dibayar sampai kita pokoknya selama kuliah tuh bayar UKT. Kalau SPSA ini cuma sekali aja pas awal masuk. Oke, terus dia ada lain-lain. Bagi peserta yang diterima, persyaratan registrasi dan lain-lain dapat dilihat pada pengumuman hasil seleksi di laman https://seleksi.um.ac.id/. Oke, itu dia tadi untuk penerimaan mahasiswa baru jalur diploma 3 atau D3 dan sarjana 1 atau S1 jalur prestasi Universitas Negeri Malang tahun akademik 2021 atau 2022. Oke, kesimpulannya yang di sini dapat wajib punya prestasi di sini, kayak baik prestasi akademik maupun non akademik. Pokoknya wajib punya sertifikat. Oke, untuk diploma 3 tuh yang pertama tuh dia minta prestasi akademik kita juara 1 sampai 3 yang kayak dibuat oleh kepala sekolah kita. Terus yang kedua tuh punya prestasi non akademik. Paling rendah tuh juara 3 tingkat kabupaten atau kota. Terus yang kedua tuh jalur seleksi mandiri S1. Itu dia nggak perlu untuk prestasi akademik, nggak perlu kayak juara 1, 2, 3 gitu. Cuma perlunya di sini katanya prestasi non akademik ya, minimal 3 tahun terakhir dan juga minimal juara 3 provinsi. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk pembahasan jalur mandiri yang dibuka oleh Universitas Negeri Malang. Bagi teman-teman yang mungkin punya prestasi baik dari bidang akademik maupun non akademik, teman-teman bisa mengikuti jalur ini. Mungkin selagi nunggu hasil UTBK tanggal 14 Juni, mungkin teman-teman lolos di jalur ini, setidaknya ada satu pegangan yang teman-teman punya. Oke, segitu dulu untuk bahasan jalur prestasi yang dibuka oleh Universitas Negeri Malang. Semangat berjuang PTN!